Hai, ketemu lagi di cerita Oi. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa like dan share juga ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Thanks ya guys. Beberapa waktu yang lalu, kami sekeluarga terinfek virus COVID. Dan salah satu alat bantu yang kami pakai adalah dari Omron, yaitu kompresor nebulizer NEC101. Nah, alat ini sendiri bentuknya kecil, compact banget, jadi mudah disimpan. Fungsinya adalah untuk membantu kami sekeluarga pada saat lendir atau dahak begitu banyak, kami bisa melakukan penguapan dengan menggunakan alat ini. Alat ini memiliki dua masker, satu untuk dewasa dan satu untuk anak, dan juga memiliki mouthpiece dan nosepiece. Selain itu, alat ini juga cukup menyenangkan karena mudah digunakan dan juga mudah dibersihkan. Dan saat itu saya berpikir gak apa-apa untuk beli karena kebetulan kami juga masih punya anak kecil dan ini bisa digunakan pada saat batuk pilek juga. Oke, sekarang kita lihat apa isi kotaknya. Nah, ini yang tadi saya cerita, jadi ini adalah masker dewasa dan masker untuk anak di dalam satu plastik. Jadi sudah ada ikatannya dan bentuknya sangat lembut, jadi nggak akan sakit pada wajah anak-anak ya. Lalu kemudian ini adalah tabung untuk pavernya. Lalu ini kemudian ada selang yang akan tersambung pada masker dan tabung tadi, juga nggak keras. Dan ini dia alatnya. Jadi tadi saya katakan bahwa alatnya kecil, jadi mudah disimpan dan nggak berat ya. Jadi gampang banget. Nah, di dalamnya juga ada buku cara penggunaannya, jadi cara pemasangannya, dan simple banget. Nanti sebentar saya tunjukin ya. Dan juga ini ada penjelasan bagaimana caranya membersihkan sebelum digunakan. Dan juga ada kartu garansi karena ini bergaransi untuk 2 tahun. Ya, jadi ada bagian-bagian yang mana yang harus dibersihkan dan yang mana yang cukup dilap kering saja. Nah, ini dia alatnya. Di sebelah kiri itu ada filter untuk memasukkan selang. Dan di sebelah kanan ini ada tombol on off. Jadi alatnya memang nggak terlalu gede ya. Di buku manual juga jelas sekali disampaikan bagaimana cara penggunaannya dan fungsi masing-masing dari bagian-bagian alat tersebut ya. Jadi sangat mudah digunakan. Nah, salah satu bahan utama yang diperlukan pada saat itu untuk menggunakan alat uap ini yaitu NaCl atau cairan infus. Nah, nanti cairan infus ini saya akan gunakan suntik untuk mengambil sesuai dengan takaran yang dianjurkan oleh dokter. Selain itu ada beberapa juga jenis obat batuk cair yang nantinya akan dicampurkan bersama dengan NaCl dan dimasukkan ke dalam tabung uap ini. Jadi intinya obat batuknya harus sesuai dengan anjuran dokter ya. Nah, ini adalah masker yang tadi saya sebutin, masker dewasa dan masker anak. Bahannya terbuat dari plastik dan lembut banget untuk digunakan. Begitu pula dengan karetnya, jadi tidak sakit ya pada saat diikatkan ke bagian telinga. Lalu kemudian ada mouthpiece dan yang paling kecil adalah nosepiece. Nah, kalau pakai mouthpiece caranya seperti ini ya, jadi dimasukkan kayak sempritan. Sedangkan untuk masker caranya seperti ini. Jadi ujungnya yang berlubang itu dimasukkan ke dalam tabung. Nah, seperti ini. Nanti tinggal tabung ini yang akan kita isi dengan cairan. Selangnya ada 2 ujungnya, yang pertama ke tabung dan ujung yang satu kita sambungkan ke filter dari mesin nebu. Nah, sekarang saatnya mencampur cairan. Jadi untuk mengambil cairan saya menggunakan jarum suntik dan nanti akan mengambilnya sesuai dengan resep dokter.
cairan yang akan kita gunakan kemudian kita keluarkan dan masukkan ke dalam tabung nebu. Nah, seperti ini. Jadi jangan sampai bagian tengah yang biru itu hilang ya, karena itu adalah alat yang akan bekerja untuk mengeluarkan uap. Nah, udah masuk ya, sedikit banget emang, jadi nanti akan dicampur beberapa cairan obat batuk. Nah, ini adalah campuran yang kedua, tapi kemudian berganti setelah saya kembali berkunjung ke dokter dan ternyata harus ganti obat. Nah, setelah mencampur semua bahan obat, tabung ini kemudian saya tutup dan terlebih dahulu saya goyang-goyang untuk mencampur bahan obat tersebut, dan pastikan tidak tertumpah, dan ujung selang tersambung pada tabung ini dan satu lagi pada mesin nebu ya. Jadi di bagian tabung ini ada klepnya, jadi begitu ditutup rapat dia akan klik. Setelah itu kita bisa menggunakan. Nah, cara pakainya sama seperti kita menggunakan masker. Pasang dan kencangkan tali masker sehingga rapat menutupi mulut dan hidung. Setelah itu nyalakan mesin dan kemudian mesin akan mulai bekerja. Masker akan dipenuhi dengan uap. Ini sebelumnya menggunakan obat yang lain, tapi setelah kembali ke dokter kami menggunakan obat yang ada 2 macam obat lagi, jadi uapnya emang benar-benar keluar ya. Selanjutnya pastikan selang terpasang lurus, tidak terlipat sehingga lancar proses penguapan. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah pada saat melakukan penguapan, ruangan di tempat penguapan tersebut harus dikosongkan oleh orang lain yang sehat ataupun berpenyakit lain. Jadi saran yang paling bagus adalah lakukan penguapan pada tempat terbuka. Nah, ini kebetulan kami waktu itu belum tahu, jadi kami masih melakukan di dalam ruangan. Setelah itu kami melakukannya di halaman rumah. Nah, kalau sudah selesai, tabungnya akan seperti ini ya. Jadi benar-benar kosong, nggak ada lagi cairan NaCl dan cairan obat di dalamnya. Sekarang saatnya kita matikan, lalu kemudian kita akan melakukan pembersihan. Jadi biasanya saya akan merebus air panas dan kemudian memasukkan semua peralatan ini untuk disterilkan kembali. Dan setelah itu bisa digunakan kembali lagi pada esok harinya. Dan puji Tuhan, sekarang kami sudah sehat. Kami juga berdoa dimanapun teman-teman berada, senantiasa selalu sehat dan terlindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai jumpa di cerita OI berikutnya ya. Bye-bye.